Nah, terus bagian yang berikutnya adalah di daerah rumah siput ini. Rumah siput ini adalah telinga bagian dalam. Ibarat kata ini adalah tempat komputernya telinga, prosesornya di sini ya, yang akan diproduksi sebelum dibawa ke otak kita. Nah, kalau kita lihat ada 3 tempat seperti itu, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan penetesan obat atau melunakkan kotoran itu hanya bermanfaat jika masalahnya ada di dalam sini, di telinga luar ini. Tetapi masalahnya kalau dia kurang dengar, rasa penuh dan sebagainya dari telinga bagian tengah, juga dari dalam, pasti kita akan sekarang setuju bersama-sama bahwa obat tetes berapa banyak pun kita pakai itu tidak akan menolong. Jadi kadang-kadang pasien itu meminta, "Nggak pakai obat tetes, Dok?" Iya, karena masalahnya setelah dokter kita percayakan bahwa setelah diperiksa, masalahnya ada di telinga tengah. Masalahnya ada nyambung ke hidung. Nah, rasanya akan seperti kayak ada kotoran. Cuman masalahnya kita harus percaya dokter yang sudah melihat. Dokter itu akan melihat di sini apa ada kotoran, ada pembengkakan, ada infeksi dan seterusnya. Tapi kalau nggak ada, berarti masalahnya dari dalam, lebih dalam di telinga tengah atau bahkan di telinga bagian dalam. Sehingga kalau kita menggunakan obat tetes, maka percuma, kita akan buang-buang aja obat yang kemudian tidak efektif. Akhirnya biasanya kita beli sendiri obat tetes, kok nggak ada perubahan ya? Ternyata masalahnya dari bagian lebih dalam yang tidak dijangkau oleh obat itu, atau obat itu memang bukan untuk masalah itu. Ataupun misalnya kotoran kuping, kalau kotoran kupingnya banyak di sini, mungkin dengan obat tetes dia lunak, tetapi kok nggak bersih, nggak keluar gitu. Karena untuk keluar sendiri juga akan susah, biasanya perlu disedot, dicuci, dan sebagainya. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dengan demikian kita ada bayangan bahwa ada beberapa ruangan di telinga kita. Ibaratnya rumah kita, telinga luar itu adalah sampai di halaman rumah kita. Nggak mungkin kita mengakses sampai di bagian dalam, misalnya di ruangan makan atau di kamar gitu. Sedangkan kita hanya terbatas mentok sampai di pintu rumah depan, karena ini anggaplah halaman ya. Jadi jawabannya adalah perlu kita tahu sendiri di manakah masalahnya sehingga obatnya bisa sesuai. Dan tentu kita harus percaya kalau sudah diperiksa oleh dokter, karena beliau-beliau melihat langsung ke dalam apakah masalahnya di telinga luar, telinga tengah, atau telinga dalam. Walaupun bagi kita yang mengalami akan seperti sama aja, merasa kurang dengar, telinga penuh, dan seterusnya. Tetapi itulah gunanya, itulah manfaatnya kita diperiksa sehingga dilihat letak masalah di mana, dan kemudian nanti akan diterapi atau diobati dengan sesuai, sehingga kita tidak sia-sia dengan berusaha untuk mengobati sendiri atau dengan asumsi yang mungkin belum tentu tepat. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian. Semoga jelas penjelasan yang tadi ya, sehingga kita betul-betul dapat mengobati telinga kita dengan baik. Jangan sampai malah kemudian malah menambah masalah, misalnya dengan ternyata masalahnya ada di telinga tengah atau di telinga dalam, tapi kita tetap menggunakan obat tetes telinga karena kita yakin bahwa semuanya harus pakai tetes telinga. Apalagi banyak tetes telinga yang dijual yang mengatakan bahwa semuanya bisa beres dengan tetes telinga, malah justru tidak efektif, tidak bermanfaat, bahkan mungkin bisa menyebabkan efek samping yang lain. Misalnya ada gangguan pada telinga, ada mungkin tumbul jamur yang tadinya tidak basah menjadi basah karena ada penyakit tertentu, kemudian karena obatnya tidak sesuai dengan kulit maka jadi masalah. Ya, demikian Bapak Ibu, semoga makin sehat, makin bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita juga makin menjaga kesehatan dengan baik dan sehat selalu. Salam, dadah.